Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhetoric, yang berarti seni, kemampuan berbicara yang dimiliki seorang. Aristoteles dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Selanjutnya yaitu Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengarannya dan penglihatannya. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita, sedang menurut Aristoteles ini realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera mata kita seperti teori sebelumnya. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengarannya dan penglihatannya. Namun, justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia ini kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada idea bawaan. Di bidang Aristoteles adalah seorang ahli biologis, seorang yang sangat empiris, percaya pada hal-hal natural dan real. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna, murni, atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakannya sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani itu sekarang dianggap berarti Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu bagi Aristoteles, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau soul. Jiwa menjadi bagian vital dari individu, menggerakkan, mengarahkan perkembangan organisme, dan mengaktualisasikan organisme menjadi eksistensinya yang sekarang. Nah, tokoh ketiga dari zaman keemasan filsafat klasik Yunani memiliki pandangan khas tentang jiwa manusia. Menurutnya, jiwa adalah makhluk hidup dengan kegiatannya yaitu hidupnya. Jiwa adalah kehidupan itu sendiri dan tugasnya menjadikan tubuh organik menjadi hidup karena itu jiwa merupakan inti atau esensi dari makhluk hidup. Jiwa merupakan sesuatu seperti bentuk atau struktural pengaturan bagian organik tubuh atau bukan bagian material. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa hewan dan tumbuhan karena jiwa manusia ditambahkan unsur esensi yaitu akal budi atau pikiran atau nous. Sedangkan jiwa hewan dan tumbuhan hanya memiliki energi jiwa. Karena itu, jiwa manusia berpotensi untuk mencerna, mengamati, dan berpikir. Dalam hal ini, Aristoteles berbeda pandangan dengan gurunya yang memisahkan idea yang dalam konsepsi Aristoteles dapat disamakan dengan soul dan materi. Bagi Aristoteles, soul dan materi tidak dapat dipisahkan. Materi tidak berarti tanpa soul. Nah, yang selanjutnya yaitu teori pengetahuan. Aristoteles ini menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam pemikirannya, Aristoteles ini menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru,
yaitu yang pertama metode rasional deduktif dan yang kedua yaitu metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif ini dari dua premis pernyataan yang benar dibuat konklusi berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis tersebut. Inilah yang disebut dengan silogisme, yang merupakan fondasi penting dalam logika atau cabang filsafat yang secara khusus menguji dan keabsahan cara berpikir. Logika dibentuk dengan kata, yakni sesuatu yang diutarakan. Dengan demikian, logika berarti pertimbangan, pikiran, atau akal yang dinyatakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Adapun dalam metode empiris induktif, pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular digunakan sebagai basis untuk berabstraksi, menyusun pernyataan yang berlaku universal. Metode ini mengandalkan pengamatan indrawi sebagai basis untuk mencapai pengetahuan yang sempurna. Dalam metode rasional deduktif dan premis, dua pernyataan yang benar dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga, ia seperti yang saya sampaikan tadi, khusus menguji keabsahan cara. Metode empiris induktif pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. Nah, yang terakhir ada etika Aristoteles. Aristoteles ini menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karya. Yang pertama, Etika Nikomasia, Etika Eudemia, dan terakhir Magna Maroli. Yang pertama itu ada kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan atau eudaimonia, filsafat bermaksud praktis bukan teoritis. Nah, kemudian dia menjadikan eudaimonisme sebagai puncak tujuan sebagaimana terdapat dalam karyanya The Nicomachean Ethics. Dalam karya itu tidak diragukan lagi sebegitu matangnya pemikiran Aristoteles mengenai etika. Meskipun begitu, etika menurut Aristoteles seringkali dikatakan etika egois, dalam artian bahwa yang menentukan adalah akibat dari perbuatannya si pelaku. Oleh karenanya, menurut Aristoteles, hendaknya tindakan setiap orang mengarah pada kebahagiaan. Aristoteles ini berpendapat bahwa kebahagiaan ialah tujuan hidup dan usaha dapat mencapai kebahagiaan. Jika dipahami secara tepat, akan menghasilkan perilaku yang baik. Dalam segala perbuatannya, manusia mengejar suatu tujuan. Ia mencari sesuatu yang baik baginya, tetapi ada banyak macam aktivitas manusia yang mengacu pada macam-macam tujuan tersebut. Dan menurut Aristoteles, tujuan yang tertinggi ialah kebahagiaan atau eudaimonia. Yang kedua itu ada kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia menjadi kebahagiaan, dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama supaya manusia ini sungguh-sungguh bahagia. Perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalani kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jaminan waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Kebahagiaan harus disamakan dengan suatu aktivitas, bukan dengan potensial belaka. Karena aktus mempunyai prioritas terhadap potensi. Suatu makhluk dapat kesempurnaannya bukan karena potensi begitu saja, melainkan karena potensi sudah mencapai aktualisasinya. Tidak mungkin pula kita mencari kebahagiaan pada manusia dalam suatu aktivitas yang terdapat juga bukan manusia. Perlulah bahwa kebahagiaan manusia terdiri dari suatu aktivitas yang khusus untuk manusia saja dan mengakibatkan kesempurnaannya. Yang selanjutnya yaitu
Ajaran tentang keutamaan, Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan